Kesaksian Laskar FPI yang masih selamat dalam tragedi pembunuhan penembakan di KM 50. Kita lihat videonya teman-teman dari saksi penembakan KM 50 yaitu Egy ya teman-teman selaku Laskar FPI waktu itu. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Jadi kan ini mobil, cuman supirnya tuh di sampingannya nih, apa? Deretan supir. Nah, ini aneh di sini. Nah, ini tiba-tiba nongol tuh, buset, langsung ngeluarin beceng, bang, beceng bang. Nah, ini langsung nyalip ke samping kanan. Begini motong. Iya, motong kanan. Nah, dia takut buka jalan, kita nyelip. Nah, almarhum nih mobilnya di belakang aneh, cuman gara-gara truk yang bawa mobil tuh, nanti yang gara-gara itu ke hampir. Iya, ada truk ya di depannya ya. Jadi mobil aneh, mobil truk. Oke. Iya. Kalau gini mobil dia di truk. Mobilnya di mana? Sini. Ini depan. versi Oh, Tempo kesini, kan? teman-teman. Di samping kiri. Itu makan ini jalur, bukan jalur ini lagi aspal, kita lawan tanah. Karena kalau ke kanan itu nggak bisa karena jalanan bulat begini nih. Gitu. Jadi agak sempit gitu. Jadi kita ngambil di sini. Nah, mobil almarhum kejeget di sini gitu. Ya udah kita di depan nih dia mobil almarhum. Oh begitu. Nah, ini sisanya nih mobil penjahat itu. Beda ceritanya, mobil aneh belum sempat ditembak, mobil almarhum sempat langsung tembak gitu. Oh gitu. Iya, makanya diberhentiin. Akhirnya udah yang kena Bang Andi, matanya pecah matanya. Kalau Tembus belakang dong. tembus. Nah, di situ tuh udah handphone tiba-tiba hening. Tapi masih on nih, teleponan lewat WA. Di saat itu emang nggak ada kepikiran buat temannya, nggak kepikiran buat ngerekam, nggak kepikiran karena emang di saat itu emang nih paling ngejar-ngejar biasa doang paling gitu. Tau-taunya sampai nembak begitu. Pastinya ya, kita pun paham situasi kondisi darurat di mana kita ya tidak sempat untuk merekam karena nyawa di ujung tanduk. Karena nyawa juga sangat beresiko jika kita merekam menggunakan flash. Kemudian kita bisa jadi sasaran tembakan karena kita mencoba untuk membuat sebuah bukti, ya kan, seperti itu harusnya. Kemudian kesaksian polisi menyebut bahwasanya Laskar FPI lah yang lebih dulu menyerang petugas di jalan tol dengan senjata api dan senjata tajam. Lantas ini nggak masuk akal. Kenapa? Kenapa Laskar FPI ingin menyerang petugas? Apakah mereka tahu itu petugas? Kemudian kalau petugas tahu bahwa itu adalah mobil iring-iringan Habib Rizik, udah pasti. Karena mereka membuntuti ya tentunya ya kan. Membuntuti dari awal ya pastinya sudah tahu. Dengan ciri khas pakaian-pakaian para Laskar FPI teman-teman semua seperti itu ya. Ini kesaksian dari Inzaghi, dari Egy teman-teman, saksi penembakan KM 50, mobil pertama yang berhasil menyalip mobil truk. Kemudian mobil Andi nggak bisa menyalip teman-teman, dipepet kemudian ditembak. Ya seperti itu. Lantas polisi enak sekali menuduh Laskar FPI lah yang lebih dulu menyerang petugas di jalan tol dengan senjata api. Senjata api aja nggak ada, apalagi ngawur teman-teman. Kemudian akibatnya terjadi baku tembak yang berujung 6 anggota FPI tewas, 2 di res jalan tol, 4 lainnya kemudian di res area KM 50. Kok bisa tiba-tiba yang meninggal ini di 2 di jalan tol, 4 lainnya kemudian di res area? Kok bisa 6-6-nya meninggal dunia kalau nggak ditembak secara langsung? Kan begitu, kalau perang-perangan mungkin kalau mereka melawan kartel Meksiko ya bisa-bisa mereka yang mati, bisa-bisa mereka yang mokat teman-teman ya, polisi-polisi ini. Cuman oleh karena ini di Indonesia senjata api dilarang ya kan. Adapun kalau ilegal ya juga bakalan dijadikan tersangka karena memiliki senjata api secara ilegal, tentunya seperti itu. Kemudian ya polisi pun juga menunjukkan pistol revolver rakitan katanya seperti itu ya. Laskar FPI yang membawa pistol. Jadi agak tidak masuk akal teman-teman semua. Terjadi baku tembak yang berujung 6 anggota FPI tewas katanya, 2 di jalan tol, 4 lainnya kemudian di rest area KM 50. Seperti itu ya. Kemudian versi ini dipakai sebagai dasar dakwaan meskipun akhirnya polisi yang diadili divonis bebas karena dianggap melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Luar biasa, sangat-sangat terstruktur teman-teman semua. Kemudian temuan Komnas HAM
Menyatakan ada dua kejadian berbeda. Kemudian yang pertama, kontak senjata di jalan tol, ada indikasi saling serang. Ada indikasi saling serang. Anggota FPI punya senjata, bayangkan. Nauzubillah min zalik kalau benar-benar seperti itu ya kan. Tapi kalau ini fitnah, ya mereka siap-siap saja mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa pedih nanti setelah mereka mampus, teman-teman semua ya. Kemudian penembakan 4 anggota FPI di rest area KM50 ini masuk kategori unlawful killing, tidak sesuai prosedur hukum. Nah, ini dia yang menjadi pelanggaran ya. Kalau 2 tadi kan yang meninggal 2 laskar FPI itu terjadi saling tembak di jalan tol, di dalam mobil. Seperti koboi ya teman-teman semua ya. Kemudian kalau yang penembakan 4 anggota FPI lainnya di rest area KM50 ini masuk kategori unlawful killing, tidak sesuai prosedur hukum. Tapi kok kenapa dibebaskan kalau unlawful killing gitu loh ya kan? Inilah hebatnya undang-undang negara kita, teman-teman semua ya. Jadi menurut Komnas HAM ada pelanggaran serius dalam peristiwa KM50. Serius apanya? Mahfud MD saja mengatakan biasa dan ternyata bebas polisinya. Mahfud MD juga kena ya kan? Kena dia. Tunggu aja. Kemudian narasi kritis atau oposisi, banyak pihak menilai kasus ini direkayasa untuk melemahkan FPI dan membungkam kritik terhadap pemerintah. Mereka menuding pelaku di balik KM50 bukan sekedar polisi di lapangan, tapi ada otoritas yang lebih tinggi yang memberi perintah untuk melenyapkan Habib Rizik Syihab. Kecurigaan muncul karena rest area KM50 segera dibongkar setelah kasus mencuat. Proses hukum terkesan cepat melepas polisi, juga dalam 1 tahun polisi sudah dibebaskan. Kemudian FPI sendiri kemudian langsung dibubarkan pemerintah. Bayangkan setelah kasus itu FPI langsung dibubarkan ya kan, dicap sebagai teroris dan lain-lain. Kemudian intinya teman-teman, versi resminya pelaku penyerangan adalah laskar FPI, polisi hanya membela diri. Lalalala ya. Kemudian versi Komnas HAM ada tindakan aparat yang masuk kategori unlawful killing. Versi kritikus, KM50 adalah operasi terencana untuk menyingkirkan FPI dan Habib Rizik, sehingga pelaku dibaliknya diduga bukan hanya polisi eksekutor, tapi juga pihak berkuasa. Apakah Jokowi terlibat mengenai kasus ini? Kita juga tidak tahu teman-teman semua. Cuman ya ada beberapa video yang beredar bahwasannya tiba-tiba Jokowi ngomong lancar sekali. Ya, waktu diwawancarai mengenai kasus KM50 ini teman-teman semua ya, seperti itu. Kita dulu video selanjutnya dari Habib Hanif. Kami waktu itu dapat info memang di Sentul itu, dari perumahan Sentul, di depan komplek. Dari beberapa hari itu sudah ada yang mengintai info dari, tapi nggak jelas, bukan aparat. Ada mobil yang memang mencurigakan yang standby, nggak nggak bergerak, dan ada orang di mobil-mobil tersebut, ada beberapa mobil, dan tidak ada yang pakai baju aparat atau tidak ada yang mengindikasikan kalau itu aparat. Udah kayak kartel aja, ngintai-ngintai door ya kan, membunuh manusia lainnya. Bayangkan kawan-kawan semua seperti itu. Auzubillahi min zalik ya. Tak senam kalau habis batangan. Tidak ada. Dipakai. Tak senam. Ada video selanjutnya dari anggota DPR ya. Yang berada di KM50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak. Wajah saja perhatikan. Yang kemarin tuh KM50 tuh gimana ceritanya? Jangan sama lagi. Kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV di ulama sama. Lucu ya teman-teman semua ya. Jadi memang berkaitan tentunya ya mengenai kasus-kasus tahun itu, mengenai pembunuhan Joshua,
KM50 dan lain-lain. Nah, kita bahas teman-teman semua ya. Di sini banyak orang yang memang membandingkan kasus KM50 dan juga kasus Verdi Sambo, pembunuhan Brigadir J dan juga penembakan Laskar FPI. Jadi persamaan yang sering dibahas adalah perlibatan aparat itu sendiri. KM50, polisi menembak warga sipil Laskar FPI. Kemudian Sambo, kasus Sambo ya. Polisi membunuh sesama polisi, Brigadir Joshua ditembak. Dua-duanya menunjukkan ada dugaan penyalahgunaan senjata dan juga kekuasaan aparat. Isu rekayasa, KM50 banyak yang curiga ada operasi by design untuk menyingkirkan FPI dan juga ketuanya daripada Habib Rizik Syihab. Kemudian Sambo terbukti ada upaya rekayasa TKP, manipulasi CCTV dan juga keterangan palsu. Sorotan publik memang sangat luar biasa besar waktu itu. Keduanya jadi kasus nasional, dipantau media, aktivis HAM, bahkan internasional. Sama-sama menguji apakah hukum bisa adil ketika pelakunya adalah polisi. Buktinya, mereka bebas. Dan Verdi Sambo sekarang tidak tahu apa dibuatnya sekarang. Entah di penjara atau sedang menikmati spa-spa mewah. Kita juga tidak tahu teman-teman semua. Tapi ada perbedaan juga. Perbedaan utamanya hasil pengadilan KM50 polisi yang diadili Bribtu Fikri dan Ifda Yusmin divonis bebas dengan alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kalau kasusnya Verdi Sambo divonis mati kemudian jadi seumur hidup. Wah, luar biasa. Sementara ajudan dan istrinya juga dihukum. Sikap institusi Polri, KM50 kesannya institusi lebih defensif membela anggotanya dan menutup ruang kritik. Kalau di kasusnya Verdi Sambo, justru Polri akhirnya membersihkan diri, membuka fakta rekayasa dan menghukum Sambo besar-besaran untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian konteks politiknya apa? KM50 terjadi bersamaan dengan pembubaran FPI, punya muatan politik bukan sekedar kriminal biasa. Kemudian kasus Sambo lebih dianggap sebagai internal Polri, walau sempat dikaitkan dengan kekuasaan dan bisnis gelap atau konsorsium 303. Jadi berkaitan atau tidak? Secara langsung ya tidak ada bukti kasus KM50 dan Sambo terhubung. Secara pola, banyak pengamat bilang iya berkaitan. Karena keduanya mencerminkan masalah serius di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia ini atau Polri, penyalahgunaan kekuasaan, rekayasa kasus, krisis kepercayaan publik. Inilah yang membuat polisi semakin tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih, Assalamualaikum.